Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Faqala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullah di bab yang ke-15, babul ightibat fil ilm wal hikmah. Bab mengharapkan ilmu dan hikmah yang ada pada orang lain. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebuah asar perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah, tuntutlah ilmu sebelum kalian menjadi pemimpin. Qala Abu Abdullah, ini sudah kita sebutkan, cuman hadisnya belum kita bawakan. Qala Abu Abdullah, maksudnya Imam Bukhari rahimahullah, wa ba'da an tusawwadu. Beliau jelaskan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, belajarlah kalian, tuntutlah ilmu. Ini keterangan dari Rasulullah SAW, keterangan dari para sahabat ketika menyebutkan tentang ilmu, maka yang dimaksud indal itlaq, kata ulama, maksudnya ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat dari Khulafa ar-Rasyidin, mereka sebagai pemimpin kaum muslimin, itu sepakat para sahabat Rasulullah SAW, sepeninggal Rasulullah SAW, itu yang paling afdal, yang paling baik, yang paling alim setelah Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi keilmuan dan ketakwaannya berbanding lurus. Demikian sepeninggal Abu Bakar Siddiq, yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Umar. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu sepeninggal Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah itu Utsman, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tidak ada kita jumpai di antara 4 khulafa ar-rasyidin tersebut orang yang tidak berilmu tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka ya berempat adalah sosok-sosok para sahabat Nabi, umat Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna keilmuannya dibandingkan orang setelahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tatkala di zaman Umar, karena Abu Bakar cuma memimpin sekitar 2 tahun, di zaman Umar itu dengan hikmat dari Allah SWT, dengan kehendak Allah SWT, sehingga Allah SWT runtuhkan kekuasaan Persia dan Romawi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi adalah perluasan futuhat Islamiyah, sebagian ke arah Iran sampai menjelang Afghanistan dan seterusnya, arah ke India, sebagian ke arah utara, Syam, kemudian sebagian ke arah Afrika, Mesir, dan seterusnya. Ini sehingga beliau mengutus
para sahabat sebagai gubernur. Ada gubernur Kufa, ada gubernur di Syam, ada gubernur di Mesir. Semuanya adalah sahabat-sahabat yang berilmu. Ya, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Musa al-Asy'ari. Ya, itu ulama semua dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mereka tunjuk, yang Umar tunjuk itu kosongan gitu. Ya, cuman pintar apalah gitu. Tapi ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikarenakan keilmuan dan ketakwaan yang ada pada mereka. Itu penting. Ya kan? Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan al-quwwah wal amanah. Al-quwwah wal amanah artinya kemampuan, profesionalitas dan kejujuran. Nah, hal yang demikian tidak mungkin seorang mendapatkan hal yang demikian secara utuh kecuali dengan mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan yang halal dan yang haram atau semisalnya. Karena tidak mungkin keberkahan akan datang kalau sekiranya keharaman tetap dilakukan, kewajiban ditinggalkan. Bagaimana mau mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makanya Umar tatkala berkata yang demikian di kalangan pembesar-pembesar sahabat, ya, di kalangan para sahabat yang lainnya, beliau berkata tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, tafaqahu qabla an tusawwadu. Jadi belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Ya, dan di dalam Islam, di dalam sejarah para sahabat Rasulullah SAW, itu banyak di antara mereka di kalangan tabi'in, ya, itu bahkan nasabnya bukan nasab yang mulia. Jadi tidak harus nasab Quraisy, ya, pemimpin-pemimpin yang kita jumpai para gubernur dan lain sebagainya. Ya, ada yang maula, ya, maula itu bekas keturunan budak. Seperti Zaid bin Harithah di zaman Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah salah satu amir, salah satu pemimpin di zaman Rasulullah SAW. Sudah jelas dia bekas budak, nasabnya itu bekas budak. Artinya untuk keumuman orang di zaman tersebut itu nasab yang rendah. Tapi dikarenakan keilmuan, dikarenakan ketakwaan, dikarenakan kemampuan beliau dalam memimpin, leadership, maka beliau ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Demikian juga Usama, anaknya, Usama bin Zaid bin Harithah. Ya, karena bapaknya keturunan budak, berarti dia masih statusnya maula. Statusnya mawali, dari kalangan mawali, artinya nasabnya yang rendah. Tetap memimpin, ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin, dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tetap jadi pemimpin, di zaman Umar terus seperti itu. Ya, kalau bagaimana kita lihat apa yang telah dilakukan oleh generasi terbaik daripada umat ini. Ya, generasi terbaik dari kalangan umat ini, generasi sahabat, kemudian setelahnya, sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Ini generasi masa kejayaan kaum muslimin, ya kan? Walaupun cuman tinggal cerita. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu di zamanku, di zaman sahabat Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelahnya generasi tabi'in. Kemudian setelahnya generasi atba' tabi'in, tabi'in. Ini bagaimana dikatakan baik? Ya, bagaimana dikatakan baik? Apa standar kebaikannya? Standar kebaikannya adalah keilmuan dan ketakwaan apa yang ada pada mereka. Bahwasanya sudah jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW sebutkan di dalam sunnahnya,
bahwasanya kejayaan Islam dan kaum muslimin itu murni terletak kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian semua. Allah SWT akan jadikan mereka penguasa di muka bumi. Ya kan? Penguasa di muka bumi. Kemudian Allah SWT akan jadikan agama Islam, agama yang mereka ridhoi, itu agama yang tinggi lagi mulia. Agama yang dimuliakan. Ya, bukan agama yang dilihat dengan sebelah mata seperti di zaman sekarang ini. Bahkan sebanyak dari kaum muslimin itu minder dengan keislamannya. Ya kan? Malu dengan keislamannya. Kemudian Allah sebutkan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah SWT akan gantikan rasa takut yang ada pada mereka dengan keamanan. Ya abudunani la yusyrikuuna bi syai'an. Allah sebutkan di situ solusinya adalah bertauhid kepada Allah SWT, mengesahkan Allah SWT dalam hal ibadah. Bagaimana ibadah akan diterima oleh Allah SWT kalau tidak ada ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang mutaba'atus sunnah Rasulullah SAW. Jadi keberkahan akan turun dengan kekuatan iman dan takwa. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila umuri dinikum." Artinya, apabila suatu masa, kata Rasulullah, kalian telah tersibukkan dengan sektor-sektor keduniawiaan, ya tawayyutum bil inah, di antaranya bertransaksi, bermuamalah dengan inah, salah satu bentuk riba yang di stempel syariat, ya jual beli ainah, ya jual beli inah, berbagai macam tafsirannya dari kalangan salaf, dan ini marak kita jumpai sekarang ini di bank-bank yang berlabel syariat jual beli inah. Jadi kalau seandainya kita memberi pinjaman 1 miliar kembali sekian waktu menjadi 1,5 miliar, apa hukumnya? Riba. Nah, sekarang diakalin, ya, diatur, disiasatin bagaimana seolah-olah itu ada transaksi jual beli. Jadi misalnya pihak bank menjualkan, ya, dengan cara atau sebaliknya, ya, dengan cara kan yang si nasabah butuh uang cash. Ya, butuh uang cash misalnya 1 miliar. Nah, cuman harus ada transaksinya, harus ada jual belinya. Harus ada jual belinya. Nah, ini barang yang diserahkan itu dicatat dia butuhnya 1 miliar, kemudian ada medianya. Media untuk ditransaksikan. Tapi dia cuma suri. Suri itu artinya sebenarnya nggak ada. Tidak ada transaksi sebenarnya. Karena yang dia inginkan 1 miliar, nanti dicatat balikkan 2 miliar. Tempo. Nah, ini dijual cash. Jadi barangnya sudah dijual cicil, misalnya 10 kali bayar, jangka waktu 10 bulan, ya. Kemudian kami beli lagi dengan harga 1 miliar cash. Kan butuhnya 1 miliar. Dia harus bayar 2 miliar. Ya kan? Apa bedanya dengan kasus yang pertama? Enggak ada beda. Cuman dia seakan-akan boleh. Jadi kalau seandainya kita ambil dari tidak ada tawatu, kata ulama, tidak ada tricky. Misalnya kita ambil barang dari pihak A, ya kan, dengan cara cicil 10 kali bayar, misalnya 2 miliar, 10 kali bayar, entah pakai DP atau tidak pakai DP, bayar 10 kali, 2 miliar. Terus kita jual natural tanpa
kong kali kong ke pihak B. Kita jual berapa? 1 miliar. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah itu. Tapi masalahnya ini cuman dengan dua belah pihak, bukan tidak ada melibatkan pihak yang ketiga. Cuman kedua belah pihak ya seolah-olah apa? Ada transaksi. Padahal apa? Sebenarnya saya pinjam 1 miliar, nanti saya balikin 2 miliar. Nah, seolah-olah boleh, seolah-olah ada barang yang diperjualbelikan. Ya kan? Nah ini tidak diperkenankan secara itu namanya jual beli inah. Nah, ini bahaya. Kata ulama, itu lebih berdosa dibandingkan orang yang jelas-jelas mengatakan ini riba. Ya, saya dosa, saya tobat. Ya, mudah-mudahan Allah SWT terima dosa saya. Tapi ini kan umat taunya ini syar'i. Ini jual beli kok. Ya kan? Nah, yang seperti ini kata ulama ada hilah di situ. Ada hilah, ada ngakalin syariat seolah-olah hal tersebut adalah hal yang dibenarkan. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza tabaya'tum bil ina", apabila kalian telah bertransaksi dengan cara riba tapi yang dilegalisir secara syariat. Kemudian kalian pula tersibukkan dengan sektor perekonomian, di situ disebutkan peternakan ataupun pertanian, waraditum bizara, ya, wa khattum aznabal baqar. Kemudian wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Kata ulama, jihad di sini bisa bisinan wal lisan. Jihad dengan ilmu, jihad dengan menyampaikan tauhid, menjelaskan sunnah, ataupun jihad yang berkaitan dengan pembelaan terhadap harga diri kaum muslimin dengan senjata. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, kalau sudah tiba masanya seperti itu, sallallahu alaikum dullan, niscaya Allah SWT akan timpakan kehinaan dan kerendahan terhadap kaum muslimin. Ya kan? Makanya sekarang di mana-mana kaum muslimin itu menjadi kelas 3 apa? Kelas 4, ya kan? Kenapa? Kata Rasulullah SAW, dikarenakan mereka meninggalkan agamanya. La yanzi'uhu, kehinaan dan kerendahan tersebut tidak akan Allah cabut hatta terji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada apa? Kepada tauhid dan sunnah. Kembali kepada tauhid dan bagaimana bisa seperti itu kalau tidak mempelajarinya kembali? Ya kan? Makanya ini pesan Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu. Kalian belajar Al-Qur'an, belajar sunnah sebelum kalian menjadi pemimpin. Kalau tidak, bagaimana Allah SWT akan berikan keberkahan? Ya, jadilah generasi yang terbaik. Rasulullah dan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba' tabi'in. Ya kan? Di zaman atba' tabi'in, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kejayaan, kemuliaan kaum muslimin itu dari ujung Cina sampai ujung Eropa kan di zaman itu. Tapi di zaman tersebut disebutkan yang yang kemakmuran tersebut itu bukan terbatas terhadap kaum muslimin. Iya. Orang-orang kafir dzimmi, orang-orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin juga merasa sejahtera. Ya, orang-orang Yahudi yang selama ini tertindas, ya, itu justru terlindungi. Mereka kan tadinya semena-mena ditindas oleh yang tinggal di Persia, mereka tertindas oleh orang Persia, yang tinggal di Romawi, Yahudi ditindas oleh orang Romawi. Ya kan? Mereka tertindas di mana-mana, tapi di zaman Islam mereka justru dihargai. Mereka justru mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan. Ya, sampai-sampai diriwayatkan di zaman Utsman orang bayar zakat itu kan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an asnaf. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu 8, ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu yang Allah targetkan pertama, fuqara wal masakin. Ini yang target utama. Fakir dan miskin. Ya, fakir itu lebih sengsara daripada orang miskin. Ya, batasannya harta pengeluarannya itu
kurang daripada separuh daripada pemasukannya. Ya, kalau sekiranya mungkin dalam sebulan pemasukannya, pengeluarannya 10 juta, pemasukannya 1,5 juta. Ya, berarti besar pasak daripada tiang. Nah, kalau miskin itu lebih daripada separuh tapi tetap kurang. Ini di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu untuk membagi-bagikan harta zakat, bayar zakat, untuk mencari fuqara masakin itu enggak ketemu. Enggak ada. Kenapa? Karena orang makmur. Iya, orang dalam keadaan sejahtera, orang dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal cari kelompok asnaf yang lain. Ya, kalau sekarang nyari orang fakir miskin merem aja ketemu. Keluar rumah merem, nabrak, dapat itu. Iya kan? Ini bagaimana bisa demikian? Ya karena keberkahan. Ya, karena keberkahan yang Allah SWT berikan karena dilandasi dengan keilmuan terhadap tauhid dan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu solusinya. Hatta tarji'u ila umuri dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana dengan orang bisa kembali kepada agama kalau dia tidak tahu? Dia pikir itu agama, ternyata bukan agama. Dia pikir itu ibadah, ternyata bukan ibadah. Bukan, iya kan? Dia pikir itu tauhid, padahal itu bukan tauhid. Banyak sekali kan? Ya, pelajaran tauhid. Ternyata apa? Ternyata itu ta'til. Tauhid, ya ta'til. Jadi ada itu di mana-mana, banyak di kampus-kampus Islam pelajaran tauhid. Ternyata apa? Ternyata itu bentuk pengingkaran terhadap asma dan sifat Allah SWT. Ya, kita harus memurnikan sifat-sifat Allah SWT sehingga apa? Sehingga Allah tidak memiliki sifat kasih sayang. Ya, kenapa? Karena kalau kita sifati Allah punya kasih sayang, kita telah menyerupakan Allah dan makhluk. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu katanya tauhid. Padahal itu ta'til. Padahal tauhid itu ya mensifati sebagaimana apa yang Allah sifati. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Nah, ini ternyata salah kaprah dalam permasalahan tauhid, salah kaprah dalam permasalahan ibadah, yang dipikir ibadah ternyata itu bukan ibadah. Ini waliyadzubillah, bahkan terbalik-balik. Ya, dipikir itu ibadah ternyata itu syirik. Ya kan? Banyak sekali hal yang demikian. Ya. Nah, ini penting sekali apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu. Jadi, hendaklah kalian itu belajar ilmu Al-Qur'an, belajar ilmu sunnah sebelum kalian itu menjadi pemimpin, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, karena itu standar. Mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana menjadi pemimpin dalam keadaan dia tidak tahu ini yang halal, ini yang haram dia tinggalkan, ini yang wajib harus dia lakukan. Nah, ini terbolak-balik sehingga dia tidak sadar hal yang haram dia tetap lakukan, hal yang wajib dia tinggalkan. Menjadi hancurlah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah." Apabila urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggulah kehancuran, atau dalam riwayat tunggulah datangnya hari kiamat. Ini demikian juga di zaman tabi'in, di zaman atba' tabi'in. Itu khalifah ya, sepeninggal Utsman, sepeninggal Ali bin Abi Thalib, sepeninggal Hasan, itu tidak ada orang yang tidak berilmu. Rata-rata mereka hafal Quran. Ya, rata-rata mereka hafal Quran, rata-rata mereka belajar hadis, ya, sampai di zaman para tabi'in. Itu para khulafa, ya mereka itu imam, pemimpin secara pemerintahan, ya. Mereka juga penghafal hadis, penghafal Quran, yang mengenal Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW. Ya, kemudian setelah itu jadilah apa yang terjadi, masuknya ilmu filsafat dan lain sebagainya, ilmu kalam di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tersibukkan dengan filsafat dari Yunani dan lain sebagainya. Ya, dalam keadaan mereka belum berbekal, dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman, melainkan zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya.
Sesuai dengan hadis tadi kan. Generasi yang terbaik di zamanku, kemudian setelahnya. Apa standar kebaikan? Kalau bukan karena keimanan dan ketakwaan. Ini Rasulullah dan sahabatnya, tabi'in, kemudian atba' tabi'in. Ya, kemudian tidak akan datang zaman setelahnya, pasti akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya, daripada zaman sebelumnya. Ini kenapa? Karena jauhnya dari ilmu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Ini diajarkan para sahabat kepada tabi'in. Ini seperti itu. Makanya para khulafa di zaman dahulu itu punya orang-orang yang mengajari anak-anak mereka itu dari kalangan para ulama alul hadis, dari para ulama alul hadis dari kalangan alus sunnah wal jamaah. Qala Abu Abdullah wa ba'da an tusawwadu. Ya. Wa ba'da an tusawwadu. Bahkan maksud dari perkataan Umar artinya bukan berarti ketika kalian sudah jadi pemimpin itu tidak ada kewajiban untuk belajar, tetap ada kewajiban belajar. Tetap ada kewajiban untuk belajar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu rahasianya kenapa kita setiap hari dituntunkan oleh syariat untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu setiap hari kan kita baca doa tersebut. Ya, itulah yang Allah SWT pesankan. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tambahkan kepadaku ilmu. Rasul dituntun, diperintahkan, dibimbing oleh Allah SWT untuk berdoa dengan doa ini. Zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Ya, tidak ada Allah perintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu kecuali ya, tidak tambahan terhadap sesuatu kecuali tambahan ilmu. Ya. Jadi tidak ada perintah dari Allah kepada nabinya untuk minta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Padahal harta ada manfaatnya. Ya Allah, tambahkan kepadaku harta supaya aku bisa berinfak, bersedekah, berjihad fisabilillah. Bagus kan? Ya, tidak ada. Enggak ada keterangan dalam Al-Qur'an seperti itu. Tapi yang ada minta tambahan ilmu. Ini menunjukkan apa? Sumber masdarul khair kulli, sumber kebaikan semuanya itu adalah ilmu. Yang mendekatkan kita kepada Allah, keridhaan Allah dan menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Rasulullah SAW. Jadi bukan artinya perkataan Umar tadi kalau kita sudah jadi pemimpin stop untuk belajar. Enggak, terus belajar. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, tapi tetap Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk minta tambahan ilmu. Kurang apa luas ilmu Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap Allah tuntunkan untuk minta ditambah ilmunya. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan daripada kemurkaan Allah SWT. Maka diperjelas oleh Imam Bukhari perkataan Sayyidina Umar, wa ba'da an tusawwadu. Bahkan ketika kalian sudah jadi pemimpin, tetap harus belajar. Ba'da an tusawwadu. Setelah kalian itu ditunjuk jadi pemimpin, ya kan biasanya orang kalau sudah jadi pemimpin kan jengah. Mau belajar lagi, mau mulai lagi. Sudah jadi atasan kan. Biasanya apa? Muncul egonya. Ya, sudah jadi pemimpin ikut mau bareng-bareng belajar lagi. Seperti itu. Makanya kita lihat khulafa, ya para pemimpin di zaman tersebut, di zaman dahulu itu ya betul-betul ikut bareng, belajar bareng, ya betul-betul ikut belajar bareng. Bahkan banyak dari ulama itu yang tidak sudi ya mereka untuk datang ke istana. Justru orang-orang istana ikut gabung belajar sama ahlul hadis yang lainnya. Dan itu banyak seperti itu. Kita banyak kita jumpai hal yang demikian. Jadi berbalik. Jadi para ulama itu lebih dibutuhkan ya oleh para pemimpin di zaman tersebut dibandingkan ulama membutuhkan pemimpin. Enggak seperti sekarang, terbalik kan. Kalau zaman dahulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba' tabi'in, itu para pemimpin lebih membutuhkan ulama dibandingkan ulama membutuhkan pemimpin. Mereka enggak butuh. Ya, yang mereka dikejar-kejar sama pemimpin, para ulama. Ya kan? Kita lihatlah sejarahnya. Lihatlah biografi biografinya Hasan Al-Basri. Ya kan? Biografinya Imam Malik,
biografinya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri dan yang lain-lainnya. Bagaimana mereka betul-betul terhormat, lebih dihormati oleh kaum muslimin dibandingkan para pemimpin. Ya, di zaman dahulu. Kalau sekarang kan enggak. Ya, orang yang berilmunya justru merendahkan keilmuannya di hadapan para pemimpin. Jadi yang kesannya butuh orang yang berilmu. Ini sesuatu yang sangat tidak layak untuk terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa? Orang-orang yang berilmu tidak hilang wibawanya, hilang haibahnya di tengah-tengah kaum muslimin. Disebutkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berguru dengan Imam Yazid bin Harun. Imam Yazid bin Harun waktu itu di Baghdad. Hadir di majelis ilmu, berarti kan atba'ut tabi'in itu. Hadir di majelis ilmu Yazid bin Harun itu 60 sampai 7 rutin ya. Rutin kajian rutin. 60 sampai 70 ribu alul hadis. Ya, 60 sampai 70 ribu alul hadis di zaman beliau. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, beliau belajar di hadapan Yazid bin Harun. Itu ketika baca misalnya kan, kalau beliau menukilkan dari gurunya, itu kan kadang-kadang menyebutkan nama Rasulullah SAW kan baca sholawat. Itu saking banyaknya orang baca sholawatnya itu, Allahumma sholli, itu sampai kedengar sampai istana. Ya, istananya Harun ar-Rasyid. Istananya Harun ar-Rasyid juga orang yang berilmu. Nah ini bagaimana kita lihat? Apa enggak ngeri-ngeri sedap itu? Sekali hadir di majelis, ya bukan tabligh akbar, kajian rutin itu di Baghdad, belum lagi nanti di Basrah, belum lagi nanti di Madinah, belum lagi nanti di Mesir. Itu ulama al hadis. Di zaman itu, zaman keemasan ilmu hadis. Jadi zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu zaman keemasan ilmu hadis. Jadi betul-betul dari kecil, ya jadi dari kecil, anak-anak itu kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mau jadi Imam Bukhari, saya mau jadi Abu Hatim Ar-Razi. Ya, jadi bagaimana Allah SWT muliakan kaum muslimin di zaman tersebut. Di zaman tersebut. Ya. Qala Abu Abdillah ba'da an tusawwadu. Jadi bahkan kalian tetap harus belajar setelah kalian menjadi pemimpin. Setelah sekalipun kalian menjadi pemimpin. Beliau berdalil waqad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Coba kita lihat kata beliau, kata Imam Bukhari. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tetap belajar fi kibari sinnihim. Dalam keadaan umur mereka sudah lanjut, ya kan? Umur mereka sudah lanjut. Dan para sahabat, pembesar sahabat Nabi Muhammad SAW, pembesar sahabat Nabi Muhammad SAW itu kan masuk Islam sudah dalam keadaan lanjut semua, sudah dalam keadaan usia dewasa semua, bukan dari anak kecil yang dia bisa menghafal kemudian memahami lebih maksimal dibandingkan orang-orang yang sudah tua. Iya kan? Seperti itu. Jadi kita lihat kata Imam Bukhari, para sahabat Nabi Muhammad SAW walaupun mereka sudah berumur, tetap mereka bersemangat dalam belajar ilmu. Ya, sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu telah kita bahas keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, belajar gantian. Ya, sehari belajar, ya, sehari kerja, ya maksudnya ada waktu khusus dia gantian sama tetangganya untuk belajar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Bukhari rahimahullah qala hadatsana al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah qala hadatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma hadatsanahu Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hasad. Ya, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ya. Kecuali dalam dua perkara. Maksudnya di sini ghibthah, bukan hasad yang tercela. Kalau hasad yang tercela
kita mendambakan apa yang ada pada orang lain dan menginginkan agar orang lain tersebut hilang nikmat Allah SWT. Jadi misalnya ada orang lain mendapat nikmat dari Allah SWT berupa harta. Ya, kemudian kita hasad. Pingin supaya nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Setelah nikmat tersebut hilang, kita senang. Nah, ini yang tercela. Tapi kalau orang lain dapat nikmat, misalnya harta, ya, kemudian kita berharap kita juga dapat harta seperti itu, tapi kita tidak kepingin harta yang ada pada dia hilang, itu namanya ghibthah. Ya, itu namanya ghibthah. Jadi keinginan mendambakan apa yang ada pada orang lain, tapi sisinya positif. Ya, sisinya positif tetap, artinya itu ada perlombaan yang positif. Nah ini kata Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang baik tadi, ghibthah namanya dalam bahasa Arab. Kecuali dalam dua hal. Ya. Rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah SWT berikan harta. Orang yang diberikan harta oleh Allah SWT, tapi lihat. Ya, bukan cuma sekedar dia dapat harta kemudian dia timbun-timbun, kemudian dia sombongkan terhadap sesama hamba-hamba Allah, tapi fasullita ala halaqati fil haq. Ini poinnya. Dia dapat harta, kemudian dia habiskan untuk apa? Untuk al-haq. Ya, untuk al-haq tuh ya untuk segenap amal soleh. Dia berinfak, bersedekah, ya menyantuni fakir miskin, ya bangun masjid, membiayai orang-orang yang belajar, biaya fisabilillah. Intinya untuk kebaikan. Untuk hartanya dia habiskan untuk kebaikan. Hartanya dia habiskan untuk kebaikan. Nah yang seperti ini, orang mengharapkan hal yang demikian, itu hal yang terpuji. Ya, itu hal yang terpuji. Jadi bukan cuma sekedar dia dapat harta, kita kepingin, bukan. Tapi dia dapat harta, kemudian dengan hartanya dia beramal soleh. Ya, dia beramal soleh. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Ya, yang kedua, seorang yang Allah SWT anugerahkan padanya hikmah. Hikmah di sini dalam riwayat yang lain itu ilmu agama. Ilmu agama itu ya ilmu Al-Quran Sunnah. Ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ya, kemudian dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah tersebut dia beramal dan dia ajarkan. Ya, dia beramal dan dia ajarkan. Jadi semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu kan menuntutkan pengamalan. Ya, pengamalan itu tidak identik dengan hal yang berkaitan dengan amalan lahir saja. Artinya kita tahu, kita belajar hukum-hukum sholat, kemudian kita sholat. Kita belajar hukum-hukum zakat, kemudian kita tunaikan zakat. Kita belajar hukum-hukum puasa, kemudian kita berpuasa. Kita belajar hukum-hukum haji, manasik, kemudian kita lakukan haji dan manasik tersebut. Itu salah satunya. Poin yang lain, justru belajar hikmah, belajar Al-Quran dan Sunnah, justru yang terpenting adalah yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan akidah. Makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah itu derajatnya lebih mulia dibandingkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih, muamalah atau ibadah. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "A'dhamu ayatin fi kitabillah." Apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Ayat apa? Ayat kursi. Iya kan? Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Ubay bin Ka'ab, a'dhamu ayatin fi kitabillah, itu ayat kursi. Ayat kursi itu dari pangkal sampai akhir itu tidak ada cerita tentang sholat, tidak ada cerita tentang jihad, tidak ada cerita tentang khilafah, tidak ada cerita tentang ekonomi syariat, enggak ada. Yang ada apa? Tentang tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Semuanya tentang tauhid dan argumentasi tauhid. Kenapa hanya Allah yang berhak untuk disembah? Kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi? Kenapa Allah yang berhak untuk diharapkan rahmat kasih sayangnya saja? Kenapa hanya Allah SWT yang berhak untuk ditakuti adab dan kemurkaannya dan seterusnya?
Karena Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup, yang sempurna kehidupannya, karena Allah berdiri sendiri dan mengatur hajat hidup hambanya, sampai itu. Nah ini, ayat ini justru yang paling berhak untuk mendapatkan pengamalan. Ya, yang paling berhak untuk diamalkan. Nah, amalan itu kan amalan lahir dan amalan batin. Ya, jadi dengan ayat tersebut, keimanan kita semakin menguat. Dengan ayat tersebut, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Tawakal kita kepada Allah, sandaran dan keyakinan kita, harap kita, roja kita, mahabbah cinta kita kepada Allah SWT semakin lebih. Nah ini makna fahuwa yaqdi biha. Jadi ketika dia beramal dengan amalan daripada ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian setelah itu dia ajarkan. Ya, dia beramal untuk dirinya, ya baik ya tadi amalan yang lahir maupun amalan yang batin, ya. Kemudian dia ajarkan. Dia sampaikan kepada orang lain. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak boleh seorang berharap ya kecuali suatu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang kecuali dua orang tadi. Orang yang Allah berikan harta, kemudian hartanya itu diberkahi oleh Allah, dengan harta tersebut dia beramal soleh. Dan fasullitu ala ahlakatihi, sampai dia habiskan untuk amal soleh, untuk berbuat baik. Habis. Fasullitu ala ahlakatihi. Nah itu kata ulama bedanya dengan ilmu. Semakin diajarkan, semakin kuat itu ilmu. Ya kan? Jadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan imam-imam yang lainnya, itu keberkahan ilmunya dengan diajarkan. Semakin diajarkan, semakin berkah. Ya, semakin diajarkan, semakin kuat. Bahkan bertambah dia. Ya, bedanya dengan harta. Infak kan lama-lama ujung-ujungnya habis kan. Ujung-ujungnya habis, minus dia. Minus. Tapi kalau ilmu, semakin diinfakkan, semakin disampaikan, semakin berkembang ilmu tersebut. Ya, semakin berkembang dan subhanallah, terutama yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ya, terutama yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kadang-kadang satu ayat yang dipelajari, ayat misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu ketika seorang ulama belajar murajaah, membaca kitab-kitab tafsir, hari ini, besok lagi, besok-besoknya lagi, itu ada aja tambahan-tambahannya. Itu dalam satu ayat. Ya, belum ayat-ayat yang lain. Nah, ketika dia mengajarkan, itu tiba-tiba Allah SWT berikan taufik, Allah berikan ilham. Makanya kalau kita lihat kitab tafsir, itu kan enggak plek-ketiplek sama. Padahal sudah berapa puluh ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Jadi ada lagi yang kita lihat di situ bagaimana berkahnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, qala Imam Bukhari rahimahullah taala, babu ma dzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahr ila al-Khadir. Wa qawlihi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Bab ini Imam Bukhari rahimahullah taala berdalil dengan apa yang dia katakan tadi. Jadi ketika dia nukilkan perkataan Sayyidina Umar, belajarlah kalian sebelum kalian itu menjadi pemimpin, ya. Kemudian dia berdalil, bahkan ketika kalian sudah menjadi pemimpin, harus tetap belajar. Beliau bawakan dalilnya apa? Bab madukira fi dhahabi Musa. Bab apa yang telah disebutkan Allah SWT tentang kepergian Nabi Musa, ya, menuju satu titik di laut tertentu untuk bertemu Nabi Khadir. Ya, banyak muhakkikin yang mengatakan bahwasanya Khadir itu nabi. Ya, Khadir itu nabi. Makanya beliau punya syariat sendiri. Tidak ikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat, sekelas Nabi Musa masih harus belajar. Kurang apa kepemimpinannya Nabi Musa? Nabi Musa itu kan pemimpin. Pemimpin baik secara kekuasaan terhadap Bani Israel. Jadi Allah utus para nabi-nabi Bani Israel itu sebagai pemimpin Bani Israel. Demikian juga
yang berkaitan dengan perkara agamanya. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini harus pergi jauh-jauh untuk belajar dari Nabi Khadir. Ya, kurang apa kepemimpinannya, kurang apa keilmuannya, kurang apa kesempurnaan iman dan takwanya, tapi tetap ya bersemangat dalam belajar. Coba lihat. Wa qauli ta'ala, dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahf, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda, ketika Allah jadi disebutkan dalam sekalian nanti dibawakan hadisnya. Ya. Ketika Allah SWT arahkan Nabi Musa alaihissalam, nanti dalam hadisnya disebutkan bahwasanya ketika ditanya oleh umatnya, ya, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau, lebih berilmu daripada engkau, wahai Nabi Musa? Ya, kata Nabi Musa, ya enggak ada. Ya kan? Tidak ada. Karena Nabi yang paling mulia di sisi Allah di zamannya Nabi Musa. Kemuliaannya dari mana kalau bukan dari ilmu? Ya, tahunya Nabi Musa ya enggak ada. Ternyata Allah sebutkan, ya nanti insya Allah kita sebutkan setelah sholat isya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsani Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri, qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, qala haddatsani Abi Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, an Saleh an Ibn Shihab, Saleh bin Kaisan an Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, haddatsahu anna Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud akhbarahu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu tamara huwa wal Hur bin Qais bin Hisan al-Fazari fi sahibi Musa. Suatu kali sahabat yang mulia Ibn Abbas itu berdiskusi dengan Hur bin Qais bin Hisan tentang siapa yang Allah maksud di dalam surat Al-Kahf. Berkata Ibn Abbas, yang dimaksud di dalam ayat tersebut itu Nabi Khadir. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab. Kemudian ketika itu datang Ubay bin Ka'ab. Salah seorang sahabat yang hafal Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Syabi, itu yang hafal Al-Quran di zaman Nabi SAW 6. Salah satunya Ubay bin Ka'ab. Fadahu Ibn Abbas, faqala ini tamaraitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa. Alladhi sa'ala Musa as-sabil ila luqihi hal sami'ta Nabi SAW yadhkuru sya'nah. Wahai Ubay bin Ka'ab, aku berdiskusi dengan sahabatku ini tentang siapa sebenarnya sahib Musa yang Nabi Musa alaihissalam ingin ketemu. Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang hal tersebut? Qala na'am, iya, aku dengar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Suatu kali aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Coba lihat. Allah jaga agama Islam itu bukan dengan katanya-katanya,
Tapi lihat, sahabat Nabi Muhammad SAW, Imam Bukhari sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu bukan hasil mimpi. Saya bertemu Nabi mimpi, saya bertemu tiba-tiba Rasulullah keluar dari kuburan yang nggak ada. Ujungnya semua, Ubay bin Ka'ab, saya dengar Rasulullah SAW. Tadi saya lihat Rasulullah SAW. Jadi kalau nggak lihat dengan mata kepala, dengar dengan telinga. Khobar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari malaikat Jibril dari Allah SWT. Jadi semuanya apa? Ada jelas ujungnya. Ya kan? Dan ini tidak dijumpai dalam semua agama, kecuali agama Islam. Ya. Ujungnya itu pasti aku dengar. Al-Quran seperti itu. Al-Quran itu lebih ketat lagi daripada hadis. Al-Quran semuanya mutawatir. Semuanya mutawatir. Jadi yang meriwayatkan dari Nabi banyak. Misalnya salah satunya dari Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay itu puluhan, mungkin ratusan tabi'in. Ya kan? Diriwayatkan juga dari Abu Darda itu ribuan para tabi'in. Nanti dari ribuan tabi'in, dari atba'ut tabi'in ribuan lagi. Ya, Ubay misalnya Abu Darda, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, dia membawakan ayat. Nah ini juga seperti ini. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda tentang firman Allah SWT ini. Jadi ini kita patut bersyukur. Ini namanya silsilah isnadiyah. Jadi rentetan sanad-sanad, perawi-perawi sampai ujungnya ke Rasulullah SAW itu pun harus aku lihat, aku dengar. Bukan aku bermimpi tiba-tiba Nabi SAW keluar dari kuburannya. Enggak ada tuh. Tidak ada dalam agama Islam, itu tidak berlaku tuh. Enggak diterima. Ya, tidak diterima seperti itu. Jadi ada muncul tiba-tiba guru spiritual, entah ketemu di keluar dari batu, keluar dari kuburan, keluar dari antara langit dengan bumi, tiba-tiba awang-awang gitu, nggak ada seperti itu. Jadi ini ilmiahnya agama Islam. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda tentang hal tersebut. Bainama Musa fi mala'i Bani Israil ja'u rajulun. Jadi ceritanya seperti ini tentang Nabi Khadir. Suatu kali Nabi Musa alaihissalam di khalayak Bani Israel umatnya, tiba-tiba ada salah seorang itu berkata, wahai Nabi Musa, hal ta'lam ahad alam mink? Wahai Nabi Musa, apakah engkau tahu? Tahu enggak engkau, di zaman engkau ada orang yang lebih alim dari engkau? Orang yang lebih berilmu daripada engkau? Ya dia kata, lah. Ya enggak mungkin lah. Ya, tidak ada orang yang mungkin lebih alim daripada aku. Ya Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Bukan sampai di situ. Nabi Musa ingin dengar Allah berkalam secara langsung. Tidak pakai perantaran Nabi, tidak pakai perantaran malaikat Jibril. Sehingga beliau sangat wajar kalau beliau mengklaim beliau yang paling alim. Ya, paling spesial. Salah satu ulul azmi. Tiba-tiba fa'aha Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ila Musa. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa, bala abduna Khadir. Enggak, justru ada yang lebih alim daripada engkau. Maksudnya alim di sini dari satu sisi ya, bukan dari sisi yang lain. Tetap kata ulama Nabi Musa lebih afdal, lebih alim daripada Nabi Khadir, tapi dari satu sisi. Ya kan? Maksudnya seperti ini. Para sahabat sepakat Abu Bakar itu paling alim, paling berilmu di antara sahabat-sahabat yang lain. Tapi tidak menunjukkan setiap sisi-sisi dia tahu semuanya. Tapi ada kala satu atau dua poin beliau mungkin bertanya kepada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menjawab. Itu tidak menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas lebih alim daripada Abu Bakar. Jadi satu sisi dia lebih alim secara umum, tapi mungkin dalam poin-poin tertentu ini dia lebih alim. Termasuk Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir alaihissalam secara umum Nabi Musa lebih alim, lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dengan kesepakatan para ulama dibandingkan Nabi Khadir. Tapi dalam poin ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, nah ini Allah berikan kelebihan satu sisi itu. Tidak menunjukkan artinya secara umum Nabi Khadir lebih mulia. Enggak, tidak seperti itu. Kemudian, bala abduna Khadir, fasala Musa sabi ilaihi. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah SWT bagaimana caranya bisa berjumpa dengan Nabi Khadir. Supaya beliau bisa belajar ilmu yang Allah lebihkan kepadanya. Faja'alallahu al-hud ayatan. Nah, Allah sebutkan kita bisa lihat di surat Al-Kahfi itu lebih detail. Tandanya dengan seekor ikan itu kan awalnya.
Wa qila lahu idza faqadtal hud farji fa innaka satalqah. Jadi ikan itu apabila engkau sudah kehilangan ikan tersebut, maka balik kembali posisi sebelumnya, maka engkau akan ketemu dengan hamba Allah SWT tersebut, Nabi Khadir alaihissalam. Wa kana yatba' atharul hud fil bahr. Faqala li Musa fatah ara'aita id awayna ila as-sakhra fa inna sil hud. Ya. Kemudian berkata muridnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, tadi kan kita mampir ke batu batu karang, batu besar, dan aku terlupa itu ada ikan tadi. Wa ma ansani illa syaitan an adzkurah. Setan yang membuat aku lupa. Qala dzalika ma kunna nabghi. Fartadda ala atin maqasasa. Itulah yang saya inginkan, kata Nabi Musa. Berarti itu ada petunjuk bahwasanya kita akan berjumpa dengan Nabiullah Khadir alaihissalam. Fawajada Khadiran. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Khadir ketika itu. Wa kana min sya'niha alladhi qassallahu azza wa jal fi kitabihi. Dan itulah awal kisah sebagaimana yang Allah SWT ceritakan, abadikan di dalam Al-Quran. Jadi lengkapnya tinggal baca surat Al-Kahfi saja. Syukur-syukur bisa dapat tafsirnya. Jadi intinya di sini bagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil sekelas Nabi Musa alaihissalam, ulul azmi, itu bagaimana beliau masih bersemangat untuk belajar ilmu. Makanya Allah dibawakan ayatnya ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusydah. Wahai Khadir, sekiranya aku boleh mengikuti engkau dalam rangka engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah SWT berikan kepadamu. Ya, artinya apalagi selain daripada seorang nabi, tentu semestinya harus lebih sungguh-sungguh dalam belajar ilmu. Karena nabi, yang namanya nabi itu kan wahyu. Ya, bersandarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya kenabian itu kan tidak bisa diusahakan. Itu anugerah dari Allah SWT. Jadi orang beribadah, ya tetap aja nggak bakalan jadi nabi. Ya itu cuma mauhibah. Tapi yang namanya ilmu seorang belajar Al-Quran, bolak-balik dia belajar, dia ketemu dengan masyayikh, dengan syekh-syekh, dengan ustadz-ustadz, atau dengan hadis-hadis Rasul, bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dia punya malakah nantinya, punya keilmuan, punya keilmuan. Nah di sini, walaupun Nabi Musa alaihissalam Allah SWT berikan kelebihan dengan wahyu, tapi tetap ya beliau bersemangat untuk mendapatkan tambahan ilmu yang lain yang Allah SWT lebihkan kepada Nabi Khadir alaihissalam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.